Shalom. Haleluya. 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 Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada kesempatan yang indah bersama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terlebih nanti pada saatnya kita akan mendengarkan firman yang benar. Itulah yang dijanjikan oleh Allah kita. Puji nama Tuhan, kita akan menaikkan pujian sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, haleluya. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bersama kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Ku puji nama-Mu Tuhan dan kesembah karena Engkau yang layak untuk menerima segala puji dan sembah kepada kami Tuhan. Untuk sebab itu Tuhan, pada sore hari ini kesempatan yang masih ada Tuhan, urapi kami sekalian Tuhan, baik yang ada di dalam studi ini maupun yang ada di rumah, agar semuanya tetap ada dalam jangkauan kasih kemurahan-Mu Tuhan, agar senantiasa semuanya diberkati oleh Tuhan, agar kami layak untuk menjadi alat-Mu untuk kebesaran nama-Mu di bumi ini Tuhan, agar semuanya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terlebih dulu Tuhan, kuduskan dan sucikan lidah mulut bibir hamba-Mu ini, agar benar-benar melalui persembahan yang kudus ini Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan, apabila masih ada roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah, kami bersatu hati, kami bilang nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan dari Engkau kami usirkan, biar darah Kristus mengurapi kami sekalian, dan darah Kristus memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami akan awali ibadah pendalaman Alkitab sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dia tak pernah gagal dan janjinya selalu digenapi dan tepat pada waktunya. Kita akan naikkan bersama-sama pujian Dia tak pernah gagal.
pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung patuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung patuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi, haleluya. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, amin. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung patuku. Haleluya. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Lagi, haleluya. Dia tak pernah gagal, amin, karena Dia Allah. Haleluya. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Katakan sebab Dia Allah, sebab Dia Allah. Haleluya. Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung patuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Dan melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Nya, tentunya segala apa yang dijanjikan Tuhan pasti dikenapi. Dan Tuhan tidak akan pernah lalai, karena janjinya adalah ya dan amin. Oleh sebab itu, mari sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan menaikkan pujian dan mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Firman yang menjadi kebutuhan kami masing-masing Tuhan Engkau nyatakan di tengah kami. Firman yang bisa menolong kami, yang bisa menguatkan kami, yang bisa menghibur kami, menyembuhkan kami sampai menyucikan, menyempurnakan hidup kami sesuai kehendak-Mu sampai menjadi mempelai wanita yang sempurna, yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan yang permai. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya, mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami dan pernyataan kasih-Mu atas hidup kami. Urapi pula kami semua sidang jemaat di Mojokerto dalam urapan yang sama untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman sampai mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mampu Tuhan untuk melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami. Dan kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, menyembah hanya kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, sidang jemaat Tuhan, setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tidak pernah menipu kami, Tuhan berikan yang terbaik sampai sempurna Tuhan. Terima kasih. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami bersati manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan lawat kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 17 sampai 20, ayat 17 sampai 20. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Ya. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api
Ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Jadi ini penuaian yang kedua, penuaian buah anggur yang matang, ya, tetapi tanpa percikan darah, tanpa percikan darah. Penuaian buah anggur yang matang tanpa percikan darah, tanpa salib, untuk dikilang dalam murka Allah. Untuk dikilang dalam murka Allah, penghukuman Allah, sehingga mengalir darah setinggi kekang kuda dan sejauh 200 mil. Itu penderitaan yang hebat, ya. Itu darah sampai tingginya kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Itu penderitaan yang hebat, sengsara yang hebat, sampai sengsara kekal binasa di neraka selama-lamanya. Ini penuaian buah anggur yang masak. Cuma bedanya kalau gandum pakai percikan darah, salib. Kalau anggur tidak mau salib. Ini, ya, itu. Efesus 5 ayat yang ke-18. Efesus 5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi ada dua macam anggur. Ada dua macam anggur. Yang pertama anggur Roh Kudus dari surga, ya, anggur Roh Kudus dari surga. Kemudian yang kedua anggur dari dunia yang membuat mabuk. Anggur dari dunia yang membuat mabuk, ya, yang menimbulkan hawa nafsu, yang menimbulkan hawa nafsu, ya, hawa nafsu daging, yang menimbulkan hawa nafsu daging itu untuk berbuat dosa sampai puncak dosa, itu, ya, sehingga dikilang dalam murka Allah, sehingga dikilang dalam murka Allah, ya, mengalir darah, sehingga mengalir darah setinggi kekang kuda dan sejauh 200 mil. Itu sengsara yang hebat, sengsara yang hebat, sampai sengsara kekal binasa di neraka selama-lamanya. Ini anggur dari dunia yang membuat mereka mabuk, menimbulkan hawa nafsu daging untuk berbuat dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan, itu semua, ya. Itu yang akan dikilang dalam murka Allah. Penderitaan yang hebat sampai binasa di neraka selamanya. Oleh sebab itu kita harus berusaha mendapatkan anggur Roh Kudus dari surga. Kita harus berusaha untuk mendapatkan anggur Roh Kudus dari surga. Itu bagaimana caranya? Ya, anggur Roh Kudus dari surga. Caranya, ya, kita harus bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Kita harus bekerja di kebun anggurnya Tuhan, kebun anggur surga, kebun anggur Tuhan atau kebun anggur surga. Dalam Injil Matius pasal yang ke-20, Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Matius 20 ayat 1 sampai 7. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Pagi-pagi benar, kira-kira jam 6. Ya,
Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Jam 9. Kemudian kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ya, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Jadi ini kita harus bekerja di kebun anggur Allah, kebun anggur surga, kebun anggur Tuhan, kebun anggur surga. Ya, siapa yang boleh bekerja di kebun anggur Tuhan, kebun anggur surga? Siapa yang boleh bekerja? Saudara, nah, dalam pembacaan tadi Tuhan membuka 5 pintu untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Tuhan membuka 5 kesempatan, 5 pintu, 5 kesempatan untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Nomor 1, pagi-pagi benar, jam 6 kira-kira. Pagi-pagi benar jam 6, ini menunjuk bekerja di kebun anggur berdasarkan upah. Nah, dia panggil, ayo 1 dinar 1 hari berdasarkan upah atau janji. Nah, ini sama dengan sistem Taurat, ya, itu sistem Taurat. Nah, berarti hanya untuk bangsa Israel asli, hanya untuk bangsa Israel asli. Sistem Taurat. Nah, itu jam 6, upah 1 dinar. Kemudian yang kedua jam 9 keluar lagi. Kemudian yang ketiga jam 12, yang keempat jam 15. Nah, ini jam-jam Yesus disalibkan sampai mati di kayu salib. Mari kita membaca Markus 15 ayat 25, 33, 34 dan 37. Markus 15, 25, 33, 34 dan 37. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Tadi yang kedua itu jam 9, yang ketiga jam 12, yang keempat jam 15. Nah ini, saudara, ini bicara tentang salib. Ya, mulai disalibkan jam 9, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu berlangsung sampai jam 3. Jam 12 sampai jam 3 gelap. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawa. Jam 3 itu dia mati di kayu salib, menyerahkan nyawa. Jadi ini adalah bicara soal salib. Jam 9, jam 12, jam 3 itu bicara soal salib. Salib itu adalah kasih Allah. Kasih Allah lewat korban Kristus. Kasih Allah lewat korban Kristus untuk menyelamatkan bangsa Israel yang terhilang karena melanggar hukum Taurat. Dikasih hukum Taurat tapi dilanggar. Nah, terhilang, binasa. Jadi itu salib menolong mereka. Bicara salib adalah kasih Allah lewat korban Kristus untuk menyelamatkan bangsa Israel yang terhilang karena melanggar Taurat. Nah, itu kasih Allah kepada bangsa Israel saja masih. Tadi jam 6 pagi bangsa Israel, ya itu umat pilihan Tuhan berdasarkan janji upah 1 dinar. Nah, tapi karena ada yang terhilang, yang melanggar Taurat berdasarkan Taurat, maka Tuhan menyatakan kasihnya lewat korban Kristus, menyelamatkan bangsa Israel yang terhilang. Tapi tidak semua mau. Roma 11 ayat 25, sudah ada korban Kristus, kasih Tuhan lewat korban Kristus di kayu salib. Tidak semua Israel mau, ada sebagian yang menolak.
Ya, Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, keras hati, tegar tengkuk, keras hati, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk, bangsa kafir masuk. Jadi saudara, jadi tetapi ya, Yesus sudah mati di kayu salib, kasih Allah mau menyelamatkan Israel yang terhilang, tetapi sebagian Israel menolak Yesus. Sebagian Israel menolak kasih Allah, menolak Yesus yang mati di kayu salib, yang dikorbankan di kayu salib, menolak kasih Allah, menolak Yesus yang dikorbankan di kayu salib. Nah, sebagian, sehingga terbuka kesempatan bagi bangsa kafir, untuk bekerja di kebun anggur, untuk bekerja di kebun anggur. Ya? Nah, itu bangsa-bangsa lain, itu bangsa kafir untuk bekerja di kebun anggur. Yang kelima sekarang, kesempatan kelima, itu jam 5 sore, itu bangsa kafir. Jam 5 sore, ya tadi jam 17, jam 5 sore, ya kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi. Jadi jam 5 sore, jam 17 petang, itu menunjuk kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan lewat luka yang kelima. Nah, jam 3 Yesus sudah mati. Itu kasih Allah untuk bangsa Israel. Nah, lalu bangsa kafir bagaimana? Nah, prajurit datang memeriksa sudah mati atau belum. Kalau belum mati dipatahkan, diremukkan kakinya. Kalau sudah mati ya sudah selesai. Tapi mereka menusuk, menombak lambungnya. Nah, luka yang kelima. Ya ini pukul 5. Ya, jadi jam 17 petang, jam 5 sore adalah kemurahan Tuhan lewat luka yang kelima dari Yesus, luka yang terdalam, ya, luka yang terdalam dan terbesar. Nah, ini kemurahan Tuhan ya lewat luka yang kelima, yang terdalam, terbesar, yang mengeluarkan darah dan air untuk menyelamatkan bangsa kafir, dan sekaligus bisa bekerja di kebun anggur untuk menyelamatkan bangsa kafir yang berdosa, dan sekaligus bisa bekerja di kebun anggur, bisa bekerja di kebun anggur. Syaratnya menerima darah dan air dari luka kelima. Syaratnya bisa diselamatkan, bisa bekerja di kebun anggur, harus menerima luka yang kelima, darah dan air dari luka yang kelima di lambung. Itu untuk bangsa kafir. Darah artinya percaya dan bertobat. Darah itu sama dengan percaya dan bertobat. Bertobat, ya, mati terhadap dosa, mati terhadap dosa. Kemudian orang mati harus dikubur, tanda air, baptisan air, ya, baptisan air. Nah, itu tanda air, baptisan air yang benar, yaitu orang yang sudah percaya dan bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air, dikuburkan dalam air bersama Yesus, sehingga keluar dari dalam air, bangkit dari dalam air, maka langit terbuka, surga terbuka, sehingga bangsa kafir mendapatkan hidup baru, hidup dalam urapan Roh Kudus. Roh Kudus bagaikan burung merpati turun ke atas Yesus, sekarang turun ke atas bangsa kafir. Nah itu, saudara. Jadi hidup baru, hidup dalam urapan Roh Kudus, yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran sama dengan selamat. Kalau benar selamat dan bisa bekerja di kebun anggur. Makanya Tuhan memperkenalkan diri sebagai akulah pokok anggur yang benar. Hanya orang benar bisa bekerja di kebun anggur yang benar. Itu, saudara. Jadi hidup baru, hidup dalam urapan Roh Kudus, yaitu selamat, hidup benar, selamat, dan bisa bekerja di kebun anggur. Nah, ini saja. Jadi bangsa kafir
harus bekerja di kebun anggur untuk mendapatkan upah 1 dinar. Bangsa kafir harus bekerja di kebun anggur, saudara, untuk mendapatkan upah 1 dinar. Upah 1 dinar. Saudara, Tuhan tolong semuanya. Upah 1 dinar itu sama dengan kemurahan dan keadilan Tuhan. Yang kerja pagi-pagi benar 1 dinar. Yang kerja 1 jam hanya bangsa kafir jam 5 sampai jam 6 juga 1 dinar. Itu kemurahan dan keadilan Tuhan. Nah ini. Jadi ini kenapa kita harus bekerja di kebun anggur? Ya, selain menghasilkan air anggur, ya buah anggur yang matang, saudara, yang dari surga, tapi juga mendapatkan 1 dinar kemurahan dan keadilan Tuhan. Yaitu bangsa kafir harus bekerja di kebun anggur untuk mendapatkan upah 1 dinar, kemurahan, keadilan, dan mendapatkan buah anggur yang dari surga. Itu buah anggur yang dari surga. Nah itu saudara, Tuhan tolong kita semua. Praktek. Ya, ini saudara, praktek bangsa kafir bekerja di kebun anggur. Praktek bangsa kafir bekerja di kebun anggur, bekerja dalam kemurahan dan keadilan Tuhan. Bekerja dalam kemurahan, keadilan. Hanya kemurahan, Tuhan sudah mati, kita belum dapat bagian apa-apa, makanya lambungnya ditusuk. Itu kemurahan, keadilan Tuhan. Bangsa kafir bisa bekerja di kebun anggur, bisa mendapat 1 dinar kemurahan, keadilan Tuhan, dan mendapatkan buah anggur yang dari surga, buah anggur yang manis, air anggur yang manis yang dari surga. Gitu. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Prakteknya, praktek bangsa kafir bekerja di kebun anggur, bekerja dalam kemurahan dan keadilan Tuhan. Nomor 1, bekerja dengan tulus hati. Nah, itu saudara, lambung. Nah, itu tembus ke hati. Nah, itu tulus hati, hati yang tulus, bekerja dengan ketulusan hati. Artinya bekerja dengan ketulusan hati itu kemurahan kebaikan Tuhan, kemurahan keadilan Tuhan. Hati, bukan otak. Kalau otak beda-beda. Kalau otak ada yang pandai, ada yang setengah pandai, ada yang bodoh sekali. Nah, beda-beda. Tapi kalau hati harus sama. Bekerja dengan ketulusan hati. Itu kalau hati itu diisi kemurahan Tuhan, keadilan Tuhan, jadi tulus, jujur. Bekerja dalam ketulusan hati. Yaitu penuh dengan kemurahan, keadilan Tuhan. Yaitu saudaraku, bekerja dengan ketulusan hati, yaitu Matius 20 ayat 15 dan 11. Matius 20 15 dan 11. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah ini Tuhan murah hati. Yang kerja dari jam 6 pagi 1 dinar, yang kerja cuma bangsa kafir jam 5 sampai jam 6 juga 1 dinar. Nah, itu murah hati, adil, murah dan adil. Nah ini, ataukah kamu iri hati karena aku murah hati? Lawannya murah hati itu iri hati. Nah, tidak ada iri hati. Jadi ini bekerja dengan hati yang tulus, dengan kemurahan, keadilan Tuhan. Yang pertama, tidak ada iri hati. Ayat 11, karena mereka menerima, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Ya, jadi yang masuk paling pagi jam 6 sudah hitung-hitung 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa ini? 12 dinar aku. Kok dapat 1 dinar, dia lupa janji Tuhan. Ayo kerja 1 dinar, dia lupa. Nah, bersungut ngomel. Nah, jadi tidak ada iri hati dan tidak bersungut-sungut, tetapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Hati yang tulus, mengucap syukur kepada Tuhan. Hati, mulut. Jaga hati, jaga mulut. Nah, ini bekerja di kebun anggur. Ya, bangsa kafir terutama. Bangsa kafir yang hanya karena kemurahan, keadilan Tuhan. Jaga hati, jaga mulut. Jangan bersungut, jangan ngomel, iri. Itu kering semua. Nah, ayo mengucap syukur. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jaga mulut. Itu. B, prakteknya yang kedua, ini praktek bekerja dengan
tulus hati. Ya, praktek bekerja dalam kemurahan kebaikan di kebun anggur. 1, bekerja dengan tulus hati, yaitu A, itulah tidak ada iri, tidak bersungut, selalu mengucap syukur. B, Yakobus 2 ayat 13. Yakobus 2 ayat yang ke-13. Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang tak berbelas kasih. Belas kasih itu kemurahan. Orang yang tidak punya kemurahan itu menghakimi. Tapi kalau orang punya kemurahan, menerima kemurahan Tuhan, oh tidak berani menghakimi. Aku dulu begitu kok. Aku ini sudah hancur-hancuran tapi dipilih oleh Tuhan. Tidak berani menghakimi. Itu, saudara, berlaku atas orang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi yang kedua, B, saudara, tidak menghakimi sesama. Tidak menghakimi sesama lewat gosip. Nah, itu menghakimi sama lewat gosip, lewat fitnah, saudara. Nah, itu gosip, jelekkan orang lain, memfitnah orang lain. Nah, itu tidak ada itu. Tetapi saling mengaku, saling mengampuni, saling mengaku. Kalau salah ya ngaku. Kalau salah ngaku pada Tuhan sesama. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Kalau benar mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Saudara, maka darah Yesus mengampuni segala dosa kita. Mengaku kalau kita salah, kita ngaku kepada Tuhan sesama. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Kalau benar ya kita mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Saudara, maka darah Yesus membasuh segala dosa kita sehingga kita bisa hidup benar, tetap dalam kebenaran tadi. Hidup benar. Jadi setelah kita, saudara, pukul 5 itu menerima luka kelima, kita bisa bertobat, baptisan air, hidup benar, pertahankan ini. Dengan saling mengaku, saling mengampuni. Itu tetap hidup benar. Dosa tidak berkuasa, sudah dibasuh oleh darah Yesus. Kemudian juga tidak menghakimi Tuhan. Tidak menghakimi sesama, tapi juga tidak menghakimi Tuhan. Nah, itu orang berbelas kasih. Orang bekerja dengan kemurahan kebaikan, tulus hati. Hatinya hanya berisi belas kasih, kemurahan, keadilan Tuhan. Kemurahan, keadilan Tuhan. Saudara, nah itu. Jadi tidak menghakimi Tuhan, tidak menghakimi firman pengajaran yang benar. Pribadi Tuhan itu pengajaran yang benar. Tidak menghakimi Tuhan atau tidak menghakimi firman pengajaran benar. Tidak menghujat Tuhan. Kalau sudah menghakimi pengajaran benar dibilang salah, salah jadi benar, itu sudah menghujat Tuhan. Tidak terampunkan lagi. Itu sama menghujat orang benar juga sama. Orang yang sudah hidup benar kita hujat-hujat. Bahaya juga. Ya, Tuhan tolong kita. Tidak menghujat Tuhan, tetapi menerima firman pengajaran yang benar. Menerima firman pengajaran yang benar. Saudara, menerima firman pengajaran benar. Sehingga kita mengucap syukur juga. Kalau tahu pengajaran benar, mengucap syukur. Terima kasih. Dulu aku tidak ngerti, sekarang ngerti. Menerima firman pengajaran benar. Sehingga selalu mengucap syukur. Itu bedanya. Kalau kita menerima ajaran palsu, ngomel, bersungut, nyalakan orang, itu aja. Tapi kalau menerima pengajaran benar selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai iman tanpa perbuatan tidak ada. Sampai taat dengar-dengar. Sampai taat dengar-dengar. Saya menerima firman pengajaran benar, kita selalu mengucap syukur sampai taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar. Sehingga kita hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian dan saling mengasihi. 1 Petrus 1 ayat yang ke 1 Petrus pasal 1, saudara, itu kita taat dengar-dengaran, kita disucikan, kita hidup suci dan saling mengasihi. 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 22. Mari
Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, kepada pengajar benar. Kita menerima, mendengar, ngerti, percaya sampai taat kepada firman pengajar benar. Kamu hidup suci, kamu mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, hati yang tulus ikhlas itu. Hendaknya kamu sungguh-sungguh bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Nah ini, kalau kita taat pada pengajar benar sehingga kita hidup dalam kesucian, kita saling mengasihi dengan tulus ikhlas, dengan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, sampai membalas kejahatan dengan kebaikan, sampai mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini ya, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Kalau sudah hidup suci, Tuhan percayakan jabatan pelayanan. Karunia Roh Kudus kita dipakai di kebun anggur, kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Efesus 4, 11 dan 12, kita diberi jubah yang indah seperti Yusuf. Ya, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul 1, nabi-nabi 2, pemberita Injil 3, gembala-gembala 4, pengajar-pengajar 5 jabatan pokok. Bisa dijabarkan jabatan paduan suara, penerima tamu, tim doa, semua untuk memperlengkapi orang suci. Kalau suci saling mengasihi, kalau tidak suci bohong. Bukan saling mengasihi, saling memusuhi. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah ini saudara, jika kita hidup suci, saling mengasihi, maka kita dipercaya jubah yang indah, jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, kemampuan ajaib dari Roh Kudus, sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Kita dipakai di kebun anggurnya Tuhan. Ya, itu dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga. Itu dipakai di kebun, bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Tuhan tolong kita semuanya. Hasilnya ya jubah indah. Ya, semua jadi rapi. Kalau dibangun itu dirapikan. Ya, seperti batu bata kalau belum dibuat bangunan, masih ditaruh, ditabrak truk ini wah kacau. Tapi kalau sudah dibangun rapi, itu tembok-tembok itu batu bata disusun rapi dan indah. Hasilnya hidup kita menjadi rapi dan indah. Rapi, tersusun rapi dan indah. Itulah Tuhan yang menyusun, Tuhan yang membuat indah hidup kita pada waktunya. Ayo sabar. Sekarang yang penting mari kita bekerja di kebun anggur, saudara. Kita bekerja dengan kemurahan keadilan Tuhan untuk dapat upah 1 dinar. Kemurahan keadilan Tuhan saja untuk dapat buah anggur yang manis. Nah itu saudara, Tuhan tolong kita semua, buah anggur dari surga. Ya gimana caranya? Nomor 1, bekerja dengan tulus hati. Nah, tidak iri, ya, tidak bersungut. Yang kedua, tidak menghakimi, tapi hidup suci, saling mengasihi. Nah itu, saudara. Di situ kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh. Hidup itu semakin hari semakin rapi dan indah, semakin rapi dan indah. Sampai Tuhan datang kedua kali. Ya Tuhan tolong kita semua. Sekarang praktek yang kedua. Bekerja dengan kemurahan keadilan Tuhan. Bekerja untuk mendapatkan upah 1 dinar. Yang kedua, sebagai praktek yang kedua. Di dalam Efesus 2 ayat 8, 2 Petrus 1 ayat 1. Efesus 2 ayat 8, 2 Petrus 1 ayat 1. Mari. Sebab karena kasih karunia kemurahan Tuhan, kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Tuhan. Tuhan memberikan iman. Dalam kemurahannya Tuhan memberikan iman kepada kita. 2 Petrus 1 ayat 1. Keadilannya dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama dengan kami memperoleh iman, mendapat iman dari Tuhan oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus.
Jadi kemurahan keadilan Tuhan bagi bangsa kafir, Tuhan juga memberikan iman yang bisa kita terima. Nah, jadi yang kedua, bekerja dengan iman yang kita terima dari Tuhan. Pemberian Tuhan. Bekerja dengan iman. Nah, tadi bekerja dengan tulus hati, itu bekerja dalam kemurahan keadilan Tuhan. Bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Saudara, itu. Yang kedua, bekerja dengan iman. Bekerja dengan iman sebagai pemberian Tuhan. Iman itu kita terima. Bekerja dengan iman yang kita terima dari Tuhan. Nah, dari mana kita menerima iman? Roma 10:17, mendengar firman. Mendengar firman. Saudara, mari Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kristus yang diurapi. Jadi dari mana kita mendapatkan iman dari Tuhan? Saudara, dari mendengar firman Kristus. Firman Kristus artinya, saudara, firman yang diurapi Roh Kudus. Kristus yang diurapi. Firman yang diurapi Roh Kudus. Firman yang dibukakan rahasianya oleh Roh Kudus. Firman yang dibukakan rahasianya oleh Roh Kudus, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Itu pengajaran yang benar, yang didengar benar. Itu firman dalam urapan Roh Kudus. Sikap mendengar juga benar, artinya itu. Dari mana kita mendapatkan iman? Dari Tuhan lewat mendengar firman Kristus, firman yang diurapi Roh Kudus. Itu firman pengajar benar, dibukakan rahasianya. Nah itu, firman yang diurapi Roh Kudus artinya juga sikap mendengar firman harus diurapi Roh Kudus, sehingga dengan sikap yang sungguh-sungguh dan penuh dan suatu kebutuhan, sikap yang sungguh-sungguh dan suatu kebutuhan, seperti anjing menjilat remah-remah roti bangsa kafir. Kebutuhan, kurang terus kebutuhan. Nah, itu sehingga saudara, keselamatan semakin dipertambahkan sampai kesempurnaan. Keselamatan bisa dipertambahkan, apa yang ada padanya akan dipertambahkan. Kalau ada, iman ada, dipertambahkan. Keselamatan itu iman, dipertambahkan sampai kesucian, sampai kesempurnaan. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, keselamatan diambil. Kalau tidak sungguh-sungguh, cara mendengar tidak sungguh-sungguh, keselamatan yang Tuhan berikan diambil, hilang, binasa, selamat. Ayo sungguh-sungguh, ini iman. Jadi bekerja dengan iman yang kita terima dari Tuhan. Lewat mendengar firman Kristus, firman yang diurapi Roh Kudus, firman yang dibukakan rahasianya. Firman pengajaran benar dan cara mendengar dalam urapan juga, yaitu sungguh-sungguh dan dalam suatu kebutuhan, sehingga keselamatan yang Tuhan berikan akan dipertambahkan jadi kesempurnaan. Nah, kalau tidak sungguh-sungguh, keselamatan diambil, binasa, selamat. Tuhan tolong kita semuanya. Nah, ini prosesnya. Nah, jadi kita mendengar firman sungguh-sungguh, proses menerima iman. Kita mendengar firman sungguh-sungguh dengan suatu kebutuhan dalam urapan Roh. Kita mendengar firman dalam urapan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh suatu kebutuhan, maka kita mengerti firman pengajaran yang benar. Kita mengerti firman pengajaran benar. Nah, sesudah itu Roh Kudus menolong kita juga untuk percaya, yakin. Setelah ngerti, percaya, yakin pada firman pengajaran yang benar. Saya percaya, yakin pada firman pengajaran yang benar. Nah itu. Kemudian menjadi iman dalam hati. Kalau sudah yakin, menjadi iman di dalam hati. Rem. Iman itu adalah rem untuk kita tidak berbuat dosa. Rem untuk kita tidak berbuat dosa. Itu iman. Iman yang benar adalah rem untuk kita tidak berbuat dosa sampai puncak dosa. Nah, mari, kalau kita masih sering berbuat dosa sampai puncak dosa-dosa, puncak dosa itu dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin mengawinkan. Nah, mohonlah
kepada Tuhan. Dengar firman sungguh-sungguh sampai jadi iman, rem. Itu seringkali dosa najis itu lewat penglihatan, lewat mata, melihat yang najis. Ya, direm oleh iman. Tidak berbuat dosa lagi, tidak memandang yang najis. Dan seterusnya. Ya, Tuhan tolong kita. Sampai Roh Kudus juga menolong kita untuk praktek firman. Sehingga iman menjadi perbuatan iman. Iman menjadi perbuatan iman sama dengan iman yang sempurna. Nah, itu praktek firman Allah. Praktek firman pengajaran benar. Roh Kudus menolong kita mempraktekkan firman pengajar benar sehingga iman menjadi perbuatan iman sama dengan iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Sehingga Tuhan tolong kita semuanya. Nah, mari contoh praktek iman, contoh sebagai perbuatan iman, praktek iman, perbuatan iman, iman yang sempurna. Contohnya nomor 1 sebagai Yakobus 2 ayat 21 sampai 22. Yakobus 2 ayat 21 sampai 22. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, perbuatan iman, ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Terus ya 22, ya kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman menjadi sempurna. Ya, nah, Tuhan tolong kita semua. Jadi ini Abraham praktek iman atau perbuatan iman Abraham adalah tidak menolak apa yang Tuhan minta. Abraham tidak menolak apa yang Tuhan minta lewat pemberitaan firman pengajaran yang benar. Nah, itu perbuatan iman Abraham. Abraham tidak menolak apa yang Tuhan minta lewat pemberitaan firman pengajaran benar, perkataan Tuhan sendiri. Tuhan berfirman, itu pengajaran yang benar lewat firman pengajaran yang benar. Tuhan tolong, yaitu Abraham mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal, ahli warisnya. Berarti Abraham mengasihi Tuhan lebih dari anaknya, lebih dari semua. Nah itu kenapa Abraham bisa menyerahkan anaknya kepada Tuhan untuk disembelih, untuk dibakar. Karena Abraham mengasihi Tuhan lebih dari anaknya. Gampang. Memang secara manusia itu sesuatu yang sulit ya, tidak bisa ya, tidak mungkin. Mungkin bisa terjadi kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari anak kita. Tuhan minta apa kepada kita? Uang kita. Kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari uang, ya kita gampang aja. Orang lain, berapa itu? Sampai begitu. Kita ya tenang saja karena kita mengasihi Tuhan lebih dari uang. Apalagi kalau yang diminta dosanya. Ayo dosanya berhenti kamu. Tontonan yang tidak baik itu berhenti. Nah, perbuatan yang tidak baik itu berhenti. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, ya gampang saja. Buang saja itu. Tuhan akan tolong saya dan saudara sekalian. Ayo, apa yang Tuhan minta pada saat ini? Apa yang Tuhan minta? Mungkin hidup kita, kamu jadi full timer sepenuhnya, serahkan pada Tuhan. Karena mengasihi Tuhan lebih dari hidupku. Nah, itu mungkin susah ya om. Tidak. Kalau mengasihi Tuhan lebih dari semua, tidak susah. Perbuatan iman. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah ini hasilnya. Di tempat Ishak dikorbankan itu terjadi pembangunan Bait Allah Salomo. Di tempat Ishak dikorbankan terjadi pembangunan Bait Allah Salomo. Terjadi pembangunan Bait Allah Salomo itu di tempatnya Ishak dikorbankan. Nah, itu artinya sekarang kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, gerakan Roh Kudus ujian akhir.
pembangunan tubuh Kristus. Itu harus bisa saudara memberi itu. Ya, seperti Abraham, saudara, apa yang Tuhan minta kita serahkan kepada Tuhan, penyerahan hidup kepada Tuhan itu. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Nah, ini yang pertama. Saudara, yang kedua yaitu Yehova Yireh. Tadi Kejadian pasal yang ke-22. Kitab Kejadian pasal yang ke-22, Kejadian pasal 20. Tadi yang tempatnya Ishak dikorbankan itu terjadi pembangunan rumah Allah Salomo itu di 2 Tawari 3 ya. 2 Tawari 3 ayat 1. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria. Nah, itu di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yaitu di tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Tapi juga tempatnya Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Itu pembangunan tubuh Kristus. Kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Hasil yang kedua Yehova Yireh, Kejadian pasal yang ke-22, Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang Kejadian 22 ayat yang ke-11 mulai. Baik, ya mari. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal, anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Yehova Yireh. Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yehova Yireh. Hasil kedua, Yehova Yireh, Allah menyediakan. Saudara, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak ada menjadi ada. Jadi kuasa Tuhan ini yang pertama tadi kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Sekarang yang kedua Yehova Yireh, Allah menyediakan. Artinya kuasa Tuhan untuk menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kuasa Tuhan untuk menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan sampai menjadi mempelai wanita Tuhan yang siap sedia untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Mempelai wanita Tuhan yang sempurna, yang siap sedia untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Itu menyediakan bukan cuma kebutuhan di dunia, sampai sempurna, sampai siap sedia untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Ayatnya Wahyu pasal 19, Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7. Wahyu 19 ayat 6 dan 7 boleh. Ayat 6 dan 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia. Ini kedatangan Yesus kedua kali. Kita bersorak-sorai memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya, mempelai wanitanya sudah siap sedia. Yehova Yireh, Tuhan menyediakan bukan cuma kebutuhan di dunia, tapi sampai kita menjadi mempelai wanita surga yang sempurna, yang siap sedia untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Yesus sebagai raja, mempelai pria surga di awan-awan yang permai. Puji Tuhan. Saudara, ayo siap sedia.
Nah, ini Yehova Jireh. Ada perbuatan iman. Nah, ini ada iman dan perbuatan iman. Ayo ini bekerja dalam kemurahan dan keadilan Tuhan. Bekerja dengan iman. Bekerja dengan iman. Bukan dengan mata, bukan dengan uang, dengan ini, bukan iman, dengan iman. Bekerja. Dia yang menyediakan semua. Di zaman krisis ini dia yang menyediakan sampai kita menjadi mempelai wanita yang sempurna, yang siap sedia menyambut kedatangannya Yesus kedua kali di awan permai. Ayo jangan takut. Saudara, tidak ada menjadi ada, bisa semuanya. Tuhan akan tolong kita semuanya. Yang pertama, contoh yang kedua, Yakobus 2:25. Yakobus 2 ayat 25. Mari. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, ini yang kedua, Rahab ini bangsa kafir, bangsa Yeriko, bangsa kafir. Ya, Rahab ini bangsa kafir, pelacur lagi, tapi memiliki perbuatan iman. Nah, Rahab pelacur tapi memiliki iman dan perbuatan iman. Perbuatan iman Rahab adalah, saudara, perbuatan iman Rahab adalah Rahab berani menyembunyikan 2 pengintai di rumahnya. Rahab berani ya menyembunyikan 2 pengintai di rumahnya, sekalipun ada resiko, sekalipun harus menanggung resiko hukuman mati, pasti dibunuh sekeluarga, hukuman mati untuk berlaku untuk sekeluarga semua. Rahab bangsa kafir berani dia, saudara, ini perbuatan imannya. Rahab berani menyembunyikan 2 pengintai di rumahnya, sekalipun harus menanggung resiko hukuman mati atas keluarganya, satu keluarga. Nah, itu saudara, Tuhan tolong. Artinya sekarang tidak ada kekhawatiran. Nah, ini bangsa kafir tidak boleh khawatir, tidak takut apapun resiko yang diterima, karena mengasihi sesama seperti diri sendiri, sampai mengasihi musuh. Nah, itu kasih kepada sesama. Tadi kasih kepada Tuhan Abraham. Nah, kalau Rahab kasih kepada sesama, nah itu mengasihi sesama seperti diri sendiri sampai mengasihi musuh. Makanya dia rela menyembunyikan 2 pengintai apapun resiko yang dihadapi. Tidak takut, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Saudara, itu semua. Nah, karena dia mengasihi sesama. Nah, inilah yang dibutuhkan. Itu perbuatan iman, itu kasih. Perbuatan iman itu kasih, mengasihi Tuhan. Abraham tadi Yehova Jireh, Tuhan menyediakan, dan mengasihi sesama itu Rahab. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. 1 Petrus 5 ayat 7. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu kehidupan yang tergembala. Saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ini fatsal penggembalaan. Coba perikopnya. Ya, fatsal penggembalaan. Gembalakanlah kawan domba Allah. Jadi kasih sesama, kasih Tuhan itu tidak bisa ditiadakan. Harus bersama-sama. Siapa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, harus mengasihi sesama yang kelihatan. Siapa mengasihi sesama yang kelihatan, harus mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, itu orang tergembala, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Saudara, jadi ini saudara, kehidupan yang bangsa kafir yang mengasihi Tuhan lebih dari semua, mengasihi sesama seperti diri sendiri, sampai mengasihi musuh, maka dia tidak memiliki lagi kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, keraguan, sehingga dia bisa tergembala dengan benar dan baik. Bisa tergembala dengan benar dan baik.
tergembala dengan benar dan baik. Saudara, Tuhan tolong semuanya. Ayo, bangsa kafir ini bisa mengasihi Tuhan seperti Abraham, taat. Saudara, apapun yang Tuhan minta, ayo kita berikan kepada Tuhan dengan tulus hati. Saudara, berikan kepada Tuhan. Yehova Yireh, Dia yang menyediakan sampai menjadi mempelai. Kuasa untuk menyediakan semuanya. Ada kuasa Tuhan di dalam iman, perbuatan iman, di dalam kasih itu ada kuasa Tuhan yang kita terima. Saudara, Rahab juga ini, saudara, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, keraguan, karena mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi sesama seperti di sini sampai mengasihi musuh, sehingga bangsa kafir ini bisa tergembala dengan benar dan baik. Bisa tergembala dengan benar dan baik. Saudara, nah itu 1 Petrus 5 ayat 7 tadi, ulangi ya. Serahkanlah kekhawatiranmu sebab Ia yang memelihara kamu. Nah itu, saudara. Jadi kalau kita tergembala dengan benar baik, syaratnya selalu diingatkan, selalu di kandang penggembalaan. Tergembala dengan benar baik, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kita bisa tergembala, tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan, tergembala dengan benar baik. Syarat selalu berada di kandang penggembalaan, ruangan suci. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok: kebaktian umum, pendalaman Alkitab, perjamuan suci, dan kebaktian doa penyembahan. Ini 3 macam ibadah pokok. Harus itu. Dan selalu hanya mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala. Firman penggembala. Itu tergembala dengan benar. Hasilnya kita mengalami kuasa pemeliharaan Tuhan baik tubuh, jiwa, roh kita. Pemeliharaan Tuhan bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Kuasa pemeliharaan Tuhan bagi tubuh, jiwa, roh kita. Artinya itu dulu tali kirmisi. Kuasa pemeliharaan Tuhan bagi tubuh, jiwa, roh kita lewat korban Kristus, lewat darah Yesus di kayu salib. Lewat darah Yesus di kayu salib. Dulu Rahab menerima tali kirmisi warna merah, itu darah Yesus, korban Kristus. Sekarang artinya kepada kita, nah, begitu ada tali kirmisi, selamat satu keluarga. Kuasa untuk menyelamatkan kita sekeluarga. Nah, itu kuasa pemeliharaan Tuhan, tubuh, jiwa, roh. Kuasa untuk, artinya sekarang kuasa untuk menyelamatkan kita sekeluarga. Selamat, tidak dihukum, tidak binasa, selamat. Saudara, kemudian kuasa untuk membahagiakan kita dengan kebahagiaan surga. Satu Yeriko mati semua, air mata semua, susah semuanya. Tapi kita bahagia, kuasa untuk memberikan kebahagiaan surga kepada kita semuanya. Kuasa untuk menyatukan keluarga kita, nikah dan buah nikah kita. Kuasa untuk menyatukan nikah dan buah nikah kita. Sampai bisa mencapai perjamuan kawin anak domba. Nah, ini tali kirmis. Kuasa pemeliharaan tubuh, jiwa, roh kita oleh darah Yesus, korban Kristus di kayu salib. Itu penggembalaan. Itu penggembalaan. Oh, ada kuasa Tuhan. Mari bekerja dengan kemurahan, kebaikan Tuhan untuk mendapatkan buah anggur yang manis, untuk mendapatkan upah 1 dinar. Apa upah 1 dinar? Kemurahan dan keadilan Tuhan. Prakteknya kerja dengan tulus hati. Tidak ada iri, tidak ada persungutan, tidak ada menghakimi, tapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan selalu. Tuhan akan tolong kita semuanya. Nah, ini kita, tidak ada menghakimi, juga Tuhan tolong kita semuanya. Semuanya hidup dalam kesucian, ya, tidak menghakimi, bisa taat pada firman pengajaran, hidup suci. Ya, saling mengasihi, kita dipakai, diberi jabatan pelayan, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Semua rapi dan indah pada waktunya, rapi dan indah. Yang kedua, bekerja dengan kemurahan keadilan. Prakteknya adalah bekerja dengan iman
sebagai pemberian Tuhan. Dari mana pemberian Tuhan? Dari mendengar firman Kristus. Yang didengar harus pengajaran benar, diurapi, cara mendengar diurapi, sungguh-sungguh jadi iman. Iman harus dipraktekkan, saja menjadi perbuatan iman. Seperti Abraham, Yehova Yireh. Seperti Rahab, kuasa tadi Abraham kuasa untuk menyediakan semua sampai sempurna. Rahab kuasa untuk memelihara tubuh jiwa roh kita. Ya, artinya kuasa keselamatan, kuasa kebahagiaan, kuasa kesatuan sampai perjamuan kawin anak domba. Itu air anggur yang termanis. Berarti sudah ada buah anggur yang manis. Ada air anggur yang manis, perjamuan kawin anak domba, puncak kebahagiaan surga. Puncak kebahagiaan surga. Semoga kita bisa mengerti. Yang ketiga, Elia. Contoh yang ketiga, Elia. Yakobus 5 ayat yang ke-16 sampai 18. Yakobus 5 16 sampai 18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila yakin iman, dengan yakin, dengan iman didoakan sangat besar kuasanya. Elia manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Antikris kering. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, bumi pun mengeluarkan buah. Ada buah anggur yang manis. Nah ini, saudara, Tuhan tolong kita. Elia, perbuatan iman Elia adalah berdoa dan menyembah Tuhan. Doa penyembahan kepada Tuhan. Saudara, doa penyembahan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Saudara. Jadi Elia berdoa sampai hujan turun. Saudara, ini berdoa menyembah Tuhan. Saudara, sampai hujan turun. Tidak ada yang mustahil. Dari kering 3,5 tahun bisa hujan turun. Itu saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45. Itu Abraham, saudara, menyerahkan Ishak, apa yang Tuhan minta kita serahkan, taat dengar-dengaran. Nah, kemudian Rahab, saudara, tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, tergembala, ada kuasa pemeliharaan. Tadi Yehova Yireh menyediakan. Dan Elia sekarang berdoa kepada Tuhan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah, minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengar. Padahal belum hujan, tapi bunyinya sudah ada jauh itu. Lalu Ahab pergi untuk makan minum, tapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah, tersungkur dengan mukanya di antara kedua lututnya, tersungkur merendahkan diri. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali ketekunan, 7 kali sampai sempurna. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasanglah keretamu, turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisreel. Nah, ini saudara, jadi doa Elia, doa penyembahan Elia adalah berdasarkan iman. Berdasarkan iman tadi, saudara, berdasarkan iman, doa dengan keyakinan, dengan iman, saudara, berdasarkan iman itu, dan disertai ketekunan. Satu, doa Elia sama dengan doa orang benar, doa, saudaraku, dengan dasar iman yang disertai pertama ketekunan sampai 7 kali, tekun sampai kesempurnaan, tekun sampai sempurna, tekun betul-betul. Jangan cuma 1 kali sudah malas, 2 kali, 3, terus sampai sempurna ketekunan. Mau ditolong tidak ditolong terus, itu ketekunan sempurna, terus ketekunan yang sempurna. Kemudian keyakinan, tidak bimbang, tidak ragu, dan hanya berharap pada belas kasih dan keadilan Tuhan.
seperti hujan turun, kemurahan dan keadilan Tuhan, belas kasih Tuhan. Nah itu saja. Ini doa penyembahan Elia berdasarkan iman kepada Tuhan dan disertai ketekunan, keyakinan, tidak bimbang, tidak ragu pada kuasa Tuhan, dan juga hanya berharap kepada kemurahan keadilan Tuhan. 1 dinar hanya berharap kepada belas kasih Tuhan, kemurahan keadilan Tuhan, sehingga muncul awan setapak tangan. Saudara, setapak tangan yang sering dikecilkan oleh manusia. Nah ini saudara, yaitu awan setapak tangan itu adalah tangan berlobang paku, tangan Yesus yang berlobang paku, penuh dengan kemurahan, belas kasih dan keadilan Tuhan dinyatakan di tengah kita. Itu awan setapak tangan, tangan Yesus yang berlobang paku, penuh dengan kemurahan dan keadilan Tuhan kepada bangsa kafir kita semuanya. Hasilnya hujan turun dengan lebat dalam sekejap mata. Hujan turun dalam sekejap mata, waktu yang tidak bisa dibagi lagi. Waktu satuan waktu yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi, sekejap mata. Hujan turun sekejap mata, saudara. Nah, ini untuk menghapus segala kekeringan 3,5 tahun. Untuk menghapus segala kekeringan 3,5 tahun. Artinya sekarang kuasa perlindungan, pemeliharaan Tuhan secara jasmani, kuasa perlindungan, pemeliharaan Tuhan secara jasmani di tengah kekeringan dunia, di tengah krisis dunia, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita dipelihara oleh Tuhan. Kuasa perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib secara jasmani di tengah kekeringan dunia, kesulitan dunia, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Secara jasmani, tapi juga kuasa perlindungan, pemeliharaan secara rohani. Secara rohani. Nah, di tengah krisis dunia, di tengah puncak dosa di dunia, kita tetap hidup benar, hidup suci, damai, sejahtera, enak dan ringan. Hidup benar, hidup suci, saudara, damai, sejahtera, enak dan ringan. Nah, itu Tuhan tolong kita. Yang kedua, hasil kedua, Yesaya 29, 5 dan 6. Sekejap mata, tangan belas kasih Tuhan, kemurahan, kebaikan, kuasanya bekerja, kuasa perlindungan. Kedua, kuasa kemenangan, Yesaya 29 ayat 5 sampai 6. Mari agak cepat, Yesaya 29. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap, lawan musuh akan hilang, kalah seperti abu halus, semua orang yang gagah sombong seperti sekam melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata juga, kuasa kemenangan dalam sekejap mata, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur gempa, suara hebat, puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Kuasa kemenangan atas musuh-musuh dalam sekejap mata juga. Kuasa kemenangan. Tadi kuasa perlindungan, pemeliharaan Tuhan dalam sekejap mata juga. Ini juga sekejap mata. Saudara, Tuhan akan tolong kita semuanya, saudara. Sehingga segala masalah yang mustahil selesai. Kemenangan atas musuh yang besar itu, segala masalah yang mustahil diselesaikan dalam sekejap mata. Sekejap mata. Kuasa, saudara. Dalam iman ada kuasa, kuasa Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Dan terakhir 1 Korintus 15, 51 sampai 52. Sekejap mata kita diubahkan sempurna seperti Dia. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semua, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Oh, ini pada saat kedatangan Yesus kedua kali terjadi dua kejadian yang besar, dua peristiwa yang besar. Yang pertama, ya, saudara, bunyi sangkakala terakhir mengandung kuasa untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati dalam Yesus
dalam tubuh kemuliaan seperti Yesus. Itu yang pertama. Kedua, saudaraku, pada saat Yesus datang kedua kali, maka bunyi sangkakala yang terakhir mengandung kuasa untuk mengubahkan kita yang masih hidup menjadi tubuh kemuliaan, tubuh sempurna seperti Yesus. Keduanya, baik yang mati yang hidup, menjadi satu tubuh Kristus sempurna mulia, mempelai wanita surga untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Sorak-sorak haleluya. Kita masuk Firdaus 1000 tahun damai. Kita masuk Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Mari saudara, ini buah anggur yang matang, mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangannya kedua kali di awan yang permai. Tuhan memberkati. Berubah itu berbuah, buah anggur yang matang. Saudara, buah anggur yang matang. Tuhan tolong yang manis, mempelai wanita surga yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita masuk Firdaus 1000 tahun damai dan Yerusalem baru, kekal selamanya. Puji Tuhan. Mari, biarlah ada penuaian anggur yang matang, tapi tidak lewat percikan darah, tidak lewat salib, saudara, untuk dikilang, dihukum. Tapi biarlah kita, saudara, menghasilkan anggur surgawi. Anggur surgawi, mempelai wanita surga. Saudara, dari mana? Bekerja di kebun anggur. Siapa yang boleh? Mestinya orang Israel saja. Tapi karena sebagian menolak, bangsa kafir lewat Luka ke-5, pukul 5. Luka ke-5 bisa bekerja di kebun anggur. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Bagaimana cara bekerjanya? Saudara, kita bekerja dalam kemurahan dan keadilan Tuhan. Prakteknya, satu, bekerja dengan hati tulus, tidak ada iri, tidak ada semuanya itu. Bersungut, saudara, tidak ada iri hati, tidak ada bersungut-sungut, saudara, tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan, tidak ada menghakimi, tapi kita, saudara, tidak ada menghakimi tapi mengasihi Tuhan, taat dengar-dengaran. Kita hidup suci, kita diberi jubah indah. Hidup itu teratur, rapi, teratur dan indah pada waktunya. Yang kedua, bekerja dengan iman, kemurahan dan keadilan Tuhan. Itu kita mendapat iman dan perbuatan iman. Seperti Abraham, Yehova Yireh, kuasa memelihara sampai menjadi mempelai. Seperti Rahab, saudara, tali kirmisi, kuasa darah Yesus menyelamatkan, membahagiakan dan seterusnya. Yang ketiga, Elia, kuasa keubahan hidup, berbuah sampai sempurna seperti dia, mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Ayo kita mohon kuasa Tuhan, kita mengangkat tangan iman, dia akan mengulurkan tangan belas kasih, tangan kemurahan, keadilannya, dan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di tengah kita. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kita bangkit berdiri, kita akan menerima perjamuan suci. Tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya, haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Dengan tundukkan kepala semua.
tangannya terbuka, kuasanya nyata. Tangannya terbuka, ada yang mau mengangkat dua tangan iman kepada Tuhan. Ulurkan tangan belas kasih-Mu, tangan kemurahan keadilan-Mu. Tangannya terbuka sekali lagi denganmu. Haleluya, haleluya Yesus. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Ya lawasa, oh haleluya. Ulurkan tangan kemurahan keadilan-Mu, mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata Tuhan. Haleluya, apapun keadaan kami, kuasa-Mu nyata Tuhan. Haleluya, ya lawasa, oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sekejap mata Engkau menolong kami, sekejap mata Engkau melindungi, memelihara kami. Sekejap mata Tuhan Engkau mengubahkan kami berbuah-buah yang manis Tuhan. Haleluya, mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan yang permai. Haleluya, kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Tuhan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita duduk sebentar, perjamuan suci akan dibagikan. Kita persiapan semuanya. Haleluya, kita tekun dalam doa kepada Tuhan hari-hari ini. Seperti Abraham taat dengar-dengaran, seperti Rahab ya, tidak takut, tidak khawatir apapun, tergembala dengan benar baik. Seperti Elia banyak berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan pastilah kuasa Tuhan akan dinyatakan, keadilan, kemurahannya dinyatakan, kuasanya dinyatakan untuk melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita. Bangkit berdiri di tempat yang ada, angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan tolong kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci Tuhan. Roti yang telah dipecah-pecahkan adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, dan anggur yang sudah dicurahkan adalah darah Yesus yang sudah dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan Tuhan. Oh, tangan kuasa Tuhan, kemurahan, keadilan Tuhan, kuasa Tuhan mampu melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, ingat kemurahan, keadilannya, ingat kuasanya, jangan mengandalkan yang lain. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan kemurahan keadilan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja, bukan hanya menyembuhkan, bisa melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita semuanya. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, rabah. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada air mata, letakkan tangan kiri di dada. Tuhan akan tolong kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, ingat kemurahan keadilannya, kuasanya saja yang kita andalkan. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai, sampai di Yerusalem baru. Bersama keluarga semua. Rahab, bangsa kafir pelacur, satu keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Kita juga mohon satu keluarga juga tidak ada yang ketinggalan. Jika Yesus datang kembali kedua kali, angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya, oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Pegang kami sekeluarga Tuhan, pegang seluruh jemaat Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan jika Engkau datang Tuhan. Haleluya. Semua hidup dalam tangan kemurahan keadilan-Mu, tangan kuasa-Mu Tuhan, yang sudah Engkau nyatakan kepada Abraham, Rahab, Elia. Engkau nyatakan kepada kami bangsa kafir Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Yehova Yireh Tuhan, Engkau memberi kemenangan bagi kami. Engkau mengubahkan kami sampai buah anggur yang manis yang dari surga mempelai wanita surga Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tidak ada yang ketinggalan Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, sembuhkan kami Tuhan, tolong kami Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, sampai kesempurnaan. Turunkan tangan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Berkati seluruh jemaat di Mojokerto dengan berkat-berkat dari surga, berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga. Selalu mengucap syukur, menjadi saksi Tuhan. Oh Tuhan, sampai Engkau datang kembali kedua kali. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan Engkau sertai kami sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chain that